keluargamu, biar saya nggak bisa kerja, biar saya nggak ada kerjaan, biar saya itu usaha apa-apa bangkrut. Itu kan keluarga kamu maunya kayak gitu. Apa yang keluarga saya lagi yang salah gitu. Saya itu pengen ketawa tapi yang ini pengen nangis juga kan, saya itu ya gimana gitu loh. Nggak apa-apa. Nangis sendiri. Nggak apa-apa ya, nangis sambil ketawa ya nggak apa-apa. Ya kan boleh. Nggak ada yang melarang. Ya kalau memang ya saya tanya sama sampean. Kira-kira masih bisa dipertahankan nggak gitu loh. Masalahnya kayak kalau buat saya sendiri itu sebenarnya juga cuma kasihan ke anak ya Mas, itu loh. Karena saya mikirnya gini, anak masih kecil saya tinggalin udah sama bapaknya, masa tahu-tahu saya pisahin sama bapaknya kan yo. Iya, itu nggak salah. Itu nggak salah. Sekali lagi itu nggak salah ya. Pikiran sampean bener. Tapi kalau di PP gak garing, diumbah nggak teles, ya kan? Terus kita mau apain itu barang? Itu orang mau kita apain? Dikasih tahu A nggak bisa, dikasih tahu B nggak bisa. Lah daripada sampean sing merana kan mending diikhlaskan saja. Kalau saya sudah pernah bilang. Terus kan biasa bilang, rumah tangga itu cuman aku sama kamu. Kamu ya ibaratnya kamu nggak kerja ya udah, kamu di rumah ngurusin anak, nggak kerja ya sudah, aku udah terima. Tapi kalau jangan kalau kamu usaha nggak berhasil itu terus dari keluarga saya yang nyantet kamu, yang bikin kamu kayak gitu tuh jangan punya pikiran kayak gitu. Udah saya bilang kayak gitu. Tetap aja dianya itu gimana ya? Udah saya bilang saya itu kan kerja di sini ya. Kalau kamu nggak bisa bantu materi nggak masalah, yang penting jangan bebani mental saya. Maksudnya jangan sedikit-sedikit kamu kenapa itu olah keluarga kamu saya jadi kayak gini. Tuh saya malam-malam tahu-tahu sakit kayak gini, itu olah keluarga kamu. Jangan dibebanin kayak gitu loh. Cuma saya minta tuh di situ doang lah. Sekarang kalau ibaratnya kelihatan katanya sakit, udah diobatin mana ya sampai bertahun-tahun, sekarang orangnya ya tetap sehat, badannya sehat. Kok dia bilang katanya sakit di santet keluarga saya, kayak gitu kan gak masuk akal kan Mas. Terus saya bilang, kamu lihat nggak, aku itu loh di sini tuh di lantai 36 kalau kamu pengen tahu. Kalau kamu bebanin saya terus, pikiran saya terus kamu ituin terus apa-apa, kamu mau join keluarga aku, mau join aku. Sedangkan aku itu loh biar kayak gini masih bojomu, kalau pulang aku loh masih mau keloni jawab anaknya orang itu, kenapa kamu itu begitu anak keluarga aku sampai saya gituin. Ya tetap aja dia bilang, ya kamu itu tahu nggak, kalau udah tua itu kamu juga nggak bakalan sama keluarga kamu, nggak bakalan sama saudara kamu, kan pasti sama suami kamu. Jadi kamu itu namanya udah rumah tangga itu jangan ituin keluarga, jangan ya benar ini suami, tapi kan dilihat-lihat maksudnya suami yang seperti yang gimana gitu loh. Maksudnya kan saya juga nggak mau kamu, nggak iniin kamu, maksudnya saya cuma ya udah maksudnya rukun aja sama keluarga saya gitu loh. Bagus. Kalau saya gini, kalau kamu neken mental saya terus kayak gini, kamu mikir nggak kalau saya sampai terjun dari lantai gitu, pernah nggak punya pikir kayak gitu tuh? Harusnya kamu nggak nanya sama aku, tanya tuh keluarga kamu itu mikirin kamu kayak gitu nggak, kayak gitu loh Mas. Terus saya suruh gimana coba? Terus saya sampai nggak bisa ngomong. Akhirnya udah saya itu diam, namanya sama suami itu nggak pernah komunikasi, paling-paling kalau nggak ada komunikasi sama sekali itu. Sampai akhirnya anak saya itu sekolah ya udah, yang penting kamu butuh apa nanti ngomong sama ibu ntar iniin. Sampai kadang nanti ponakan saya yang suruh ituin buat sekolah, bayarin. Kadang saya suruh bayar sekolah anaknya aja dikorupsi tuh Mas. Terus saya salah gimana? Enggak. Saya nggak pernah nyalain sampean. Sampean ibu yang hebat, yang keren, yang istimewa. Sampean tulang punggung dan tulang rusuk, wah double lah, tulangnya double Mbak. Tulang punggung dan tulang rusuk, kan double toh Mbak. Kalau saya bilang dulu kamu nggak kerja, jangan kerja, anaknya masih kecil jangan kamu tinggal. Udahlah, kalau sampai udah anak gede ya bantulah, nggak usah maksudnya kok kamu buat makan per bulan, nggak perlu kayak gitu. Ibaratnya buat kamu sendiri aja kayak gitu.
gitu ya gimana, tetap aja nggak ada hasil gitu loh. Ya udah saya giniin aja. Akhirnya kan ya emang ya saya anggap itu tanggung jawab saya ke anak, jadi tiap bulan ya udah semua saya cukupin buat anak, buat ini, pokoknya ya semuanya kayak gitu tuh. Tapi kenapa saya masih disalahin aja kalau dia katanya dia bilang sakit, tetap aja itu keluarga saya yang salah gitu loh. Sampai pernah saya tanyain ke bapak saya kayak gitu, lah bapak orang tua saya aja sumpah enggak, ngapain aku giniin itu mantumu, bojomu. Kayak gitu. Kalau kamu bilang nggak suka sama bojomu ya udah iniin, tapi kalau selama kamu masih suka aku tuh ya nggak mungkin gitu. Kan sampai saya bilang ya sekarang bukan masalah suka sama enggaknya sama suamiku, kan ibaratnya udah tua ya, ibarat mana yang baik aja, nggak usah yang macam-macam. Namanya kita hidup itu cuma sekali, nggak usah yang macam-macam. Maksudnya ya itu bapaknya anakku, bapak itu ya bapakku, kan ya nggak mungkin aku tuh cuma di tengah ya. Yang saya minta ya rukun aja. Sampai bertahun-tahunan dia itu nggak pernah ke rumah orang tua saya itu. Dia bilang nggak mau, ngapain, ternyata keluarga saya itu udah jelek gitu loh. Sampai lebaran itu pun itu nggak pernah. Kan kalau anak saya ke sana gitu dibawain makanan apa dari orang tua saya gitu, nggak pernah dimakan, katanya nanti mesti dia sakit dengan kanker dia kan. Jadi yang harus sampean lakukan ya ini, setidaknya saya sudah berusaha semampu saya, selebihnya hanya Allah yang lebih tahu. Lah kan sampean sudah nulis. Wong ayune koyo ngene kok ora lemu ya ora, kuru ya ora. Ketoke tambah suwe kok tambah kuru sama nanti fotone. Gara-gara mikir ngenes. Enggak, Mas, saya gila makanya loh. Udah bertahun-tahun loh Mas, kalau saya pikir kayak gitu aja, mikir suami doang, kan saya ya dulu pernah saya pikirin aja terus kayak gitu loh. Kan saya lama-lama sakit saya di sini. Dan kalau saya sakit saya gimana kayak gitu kan. Betul. Jadi enggak usah dipikirin kan? Kalau saya sakit itu, kalau saya mikir ya dulu ya mikir itu kan suami saya ini kan kasihan banget ya sama orang tua, ibaratnya sama keluarga saya kok digituin, udah jauh-jauh ngikutin saya, semua saya gituin kan. Saya kan kasihan. Yaudah kamu berobat kemana saya turutin jutaan duit buat berobat dia. Saya lah tapi kok nggak ada perubahan gitu loh Mas, orang dia juga nggak kelihatan sakit ya apa, kalau orang-orang lihat juga dia bilang Jo sehat, masih ginu kayak gitu. Suami saya kata orang-orang juga kayak gitu. Ya bahagia, wong kerja juga enggak, dikirimi iya, makan jalan, kerjaannya tinggal duduk manis. Nek sampean masih diloroi ya wis. Kalau kata teman sampean ya diganti, nek saya ya dijono sapi, nek ora kena digawe belean Idul Adha gitu. Makan kayak gitu bilangnya. Cuman kan saya tuh kadang merasa masa ya dulu susah aja saya sama dia kayak gini tuh, nanti tetap aja saya yang dianggapnya mentang-mentang kamu udah bisa cari duit, udah bisa nyukupin, udah suaminya dibuang ya. Takutnya saya tuh juga nanti takutnya saya salahin lagi kayak gitu kan. Tahu sendiri orang nggak ngelihat dalamnya kayak gimana, taunya begitu udah sukses bojonya dibuang kan kayak gitu tuh Mas. Ya kan orang kan lihat luar. Lah sampean nek nuruti omongane wong ya gak apa-apa, sampean tetap rasakan yang seperti ini. Jadi sampean nek arepe maju arepe mundur gak ada keputusan. Akhirnya ya tetap di tengah-tengah saja. Ya enggak maju ya enggak mundur, ya enggak belok kiri ya enggak ke kanan, ya sudah. Kalau sampean ya kira kan saya diem di sini gitu Mas. Jadinya ngeliatnya kan yang terakhir saya pulang tuh, yang waktu itu saya pulang ya kayak gitu, malah dia ceritanya yang nggak jelas, yang udah peristiwa bertahun-tahun malah diungkit lagi kayak gitu kan. Akhirnya tadinya saya juga udah simpati sama dia gini-gini, akhirnya oh ya mungkin itu malah dia bongkar masalahnya dia sendiri bertahunan yang sebelum sama saya, kelonan sama pacarnya sama kayak gini-gini kan ya bikin saya sakit hati juga kan. Jadinya kan saya malah males pulang gitu loh. Bukannya dianya mau gimana, udah nggak berhenti loh kalau iniin ke orang tua saya, bukan berusaha baik. Udah saya bilang mungkin kalau orang tua saya kayak gitu tuh mungkin ngelihatnya kamu itu nggak ngapa-ngapain kan, ya mau gimana
namanya orang tua mungkin ya dia sakit hati anaknya sampai keluar negeri, kok kamu di rumah diem aja. Maksudku kamu itu ya kerja, sekerja-kerjanya apa kayak, yang penting kamu kelihatan kerja, entah kamu menghasilkan apa itu buat kamu sendiri nggak masalah, yang penting kamu kelihatan kerja. Udah saya gituin. Jadi kan orang tua saya ngelihatnya enggak, kamu itu cuman duduk nunggu kiriman. Saya bilang kayak gitu sampean. Tetap aja ya, kamu sih nggak tahu gimana aku tuh udah jungkir balik mempertahankan keluarga gini-gini ya. Aku nggak bisa ngomong lagi, terus udah gimana? Ya nggak usah ngomong. Nek sampean udah nggak bisa diapa. Apa? Semua orang bilang keluarga saya itu udah ngomong itu suamimu itu udah nggak bisa diatasin. Nanti kalau keluarga itu udah nggak bisa diatasin, udah itu tinggal kamu aja sendiri, terserah mau diapain deh. Ya iya betul. Saya sepakat. Kalau saya ngeman sampean, Mbak. Nek saya ya wis dijoli, dideleh nang kono karo bapake. Nek aku dadi sampean ya golek neh. Apa golek nang Hongkong ya gak apa-apa. Saya makanya kan akhirnya kan cuma diem aja di sini. Kan majikan saya akhirnya kan tahu ya itu mas, sudah gaji udah saya kirim kan, biasa sudah habis gajian itu ya gitu kan, tahu-tahu anak saya suruh nebus surat motor, surat ini waktunya anak saya sekolah, bayaran sekolah ya dikorupsi dia. Udah itu kan akhirnya saya pinjam duit ke bos saya kan, maksudnya gaji saya minta dulu kayak gitu. Akhirnya kan saya cerita, maksudnya kan saya ngikut bos saya ini udah lama, jadi kan saya cerita kayak gitu. Akhirnya kan bos saya tahu, makanya kemarin lah ya, iya kamu nggak pengen ketemu suami kamu, malah mbak saya kayak gitu. Ya kalau aku cari suami lagi di Hongkong beres. Lah piye? Sampai Gini, saya tanya, saya mau ngomong sama sampean. Boleh nggak, saya tanya sama sampean, boleh nggak sampean berhak untuk bahagia? Saya tanya dalam diri sampean. saya tuh juga sebenarnya juga pengen, masuk kayak saya kadang ya jujur ya mas, kadang saya kayak gini tuh mungkin kalau dianggap saya itu salah ya udah salah. Kadang saya ya teleponan sama orang, maksudnya ya di dunia maya kayak gitu. Teleponan lah ini, cuman maksud saya kan cuman buat teman ngobrol apa, kadang tuh cuma kayak gitu. Tapi ya enggak yang macam-macam sih, maksudnya ya selama ini enggak pernah yang gimana cuma ya teleponan, kadang ya curhat, cuma kan enggak curhat juga ngobrol kan ya, enggak mungkin semua masalah saya kan enggak saya iniin kan, saya kasih tahu dia kan enggak mungkin kayak gitu. Cuma kadang kan ya itu dengan saya ngobrol-ngobrol sama orang di lewat Facebook lah apa, sebenarnya kan cuma hiburan saya kayak gitu. Kadang karena saya apa ya, orang katanya saya itu ada suami tapi kok nggak ada, maksudnya nggak bisa saya buat curhat, saya buat ajak ngobrol, cuma sekedar ngobrol itu aja nggak bisa. Kadang-kadang kan saya cuma ngobrol, kadang kan pengen namanya anak, punya anak di rumah kan bilang anak-anak kemana ngapain, kan wajar kan saya pengen tanya kayak gitu tuh, ini anakmu lagi kayak gini ini lah. Kadang ya terus saya bilang iya ini badanku pada capek, ini tadi habis kesana, cuman saya tuh cuma ngeluh kayak gitu. Emangnya aku enggak, aku itu tengah malam bangun itu udah kena serangan lagi, hari itu pasti saya jadi itu lagi loh mas yang dibilang itu. Ya pertanyaan saya enggak gini, pertanyaan saya dari nanti sampai cerita 5 jam nanti akan kayak gini terus. Pertanyaan saya gini, sampean mau dilanjut apa mau diselesaikan? Wis itu saja. Kalau dilanjut ya sudah, telepon curhat-curhat. Tapi kalau mau diselesaikan kita ngambil tindakan. Gitu loh. Kalau mau didiemin aja ya nggak apa-apa. Kalau ngambil tindakan ya yo diambil tindakan. Soalnya gini loh. Apa tindakannya? Apa tindakannya misalkan? Ya diselesaikan. Wis golek bojo sing liyane ben awakmu iso bahagia. Kalau ketoke rabi karo aku itu jadi sebuah kesalahanmu gitu loh. Bisa dipahami kan? Kita langsung tegesin aja kayak gitu. Jadi buang perasaan di mana biyen kowe gak butuh kan, anak masih bisa dilihat bapaknya. Anak juga datengin bapaknya juga masih bisa. Nggak ada jadi persoalan. Sampean itu berhak untuk bahagia. Ya ono ya ini sampean golek duit nang Hongkong, ya kan? Mau disenengno TV mau
sayang sudah apa belum, sayang jangan sakit, kan itu sampean kan maunya yang sederhana kayak gitu aja lah, kamu nggak kasih duit tapi kamu kayak gitu aja lah, kan gitu toh. Ya iya, Lah maksudnya kan iya namanya lah, karena saya itu bilang, itu mungkin rezekinya suami itu lewat saya. Loh. Maksudnya kan Loh, iya sih, gitu. sebentar aku ngomong sama sampean. Kok nek sampean dirungokno iki kok 2 jam pun akan seperti ini. Mau bules ngalor ngidul, gak enek geneh, gak iso menggok ngetan, gak iso menggok ngulon gitu loh. Karena sampean sendiri yang membatasi. Iya kan? Jadi kalau sampean pingin lepas ya lepaskan. Nek sampean pingin bertahan ya wis, terima apa adanya, selesai. Hanya 2 itu aja solusinya. Nggak ada persoalan. Tapi kalau sampean menyuruh bercerita dengan kita untuk merubah karakter suaminya, ya mana mungkin. Sing iso ya sampean kan gitu loh. Jadi kita tidak akan bisa melakukan, sampean cerita di saya, kita nggak bisa melakukan apapun di suami sampean, tapi saya bisa ngasih masukan ke sampean. Nah, tinggal masukannya mau dipakai mau enggak. Dipakai monggo, enggak juga enggak apa-apa. Makanya saya tadi cerita, saya ini harus cuman mendengarkan saja atau harus ngomong. Kalau setiap kita ngomong sampean dhewe mentah lagi. Ya makanya cerita nek konco-konco sampean ceritani ya sebel. Karena hari ini bahas itu, besok bahas itu, lusa bahas itu lagi, besok lagi bahas itu lagi. Kenapa yang dibahas itu terus, sedangkan kehidupan kita itu banyak yang perlu dibahas. Gitu loh, Mbak. Hidup kita itu maju bukan mundur. Kalau sesuatu ibaratnya kan saya cuma berhenti di tempat ya Mas. Nah, makanya nggak apa-apa sampean membuka diri, membuka hati buat orang lain yang menyayangi sampean. Di Hongkong itu banyak, kalau umurnya sampean 43, 45, yang umur 60 itu masih bergas. Saya udah 45 loh Mas ini. Lah iya, Kak, sampean 45. Kungkung di Hongkong atau duda-duda umur 61, 62 itu kan masih seger-seger. Siapa tahu. Duh. Iya, karena otaknya sampean itu hanya berpikir ke situ sampai nggak sempet ngelihat dunia, itu pasti. Sampean wajib. Bisa Kenapa? Pikirnya gitu Mas. Kalau saya itu apa ya, saya tuh berdosa ya kalau misalnya tidak. Ini, ya, kalau buat saya tidak, Mbak. Kalau buat saya tidak. Jadi suami istri itu saling memberi dan saling menerima. Ojo maido tok gitu loh. Hubungan suami istri kalau sudah membuat sampean depresi, itu sudah nggak layak untuk dipertahankan. Kalau walaupun dia punya jasa A, B, C, D, E, F, G, sampean juga punya jasa. Ya ono ya ini dek ora nyambut gawe, iso awake lemu, iso mangan, anake yo gede nunggoi, omah magrong-magrong, membuat dia jadi malas. Ya itu harus dia pikirkan juga dong. Kalau dia nggak berpikir dari sisi sampean, gaya apa sampean mempertahankan orang yang tidak memikirkan sampean, Mbak? Buang-buang waktu, buang-buang umur. Gitu loh. Jadi sampean tak kandhani untuk tidak membuang-buang waktu dan menyia-nyiakan kasih sayang dan perhatian sampean. Sampean iki wanita yang the best. Bojone ra nyambut gawe ora diseneni. Iya kan? Moro tuane delok mantune kluntang-kluntung. Aku juga gitu, Mbak. Kalau aku jadi manusia, aku ora nyambut gawe, aku ora ngasilno dhuwit, kluntang-kluntung nang ngarepe marotu aku. Yo isin. Gilani. Sujune kemarin saya pulang. Sujune aku pulang ke Indonesia 7 bulan. Bojoku yang ndak punya kerjaan, aku masih bisa punya kerjaan. Jadi nek aku ngomong mbek marotu aku, "Bu, pamit, saya masuk ada kerjaan." "Oh iya enggak apa-apa, hati-hati, Le." "Bojomu kok mbok susul toh?" "Iya, tak jemput, Bu. Tapi aku nyelesain kerjaan dulu." "Oke." Yo malu nek wong normal lanang wong laki-laki normal iku malu njaluk dhuwit nang bojo. Isin. Utang bojone kongkon bayari, isin kalau saya. Tapi saya kan laki-laki nih, Mbak. Ya kan? Iya. Makanya saya telepon Mas Andro kan gitu. Maksudnya pendapatnya gimana ya? Iya, kan sama-sama pendapat saya. laki-laki. Maksudnya pendapat saya salah.